Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN. Yang kali ini kita masih membahas tentang bab 2, kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, untuk memotivasi kita, mari kita sama-sama melantunkan yel yang sudah kita ketahui bersama. Ya, siap-siap? Baiklah. Salam Pancasila. 5 sila Pancasila. Pancasila jaya sepanjang masa. NKRI harga mati. Terima kasih. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masih di kompetensi dasar yang harus kita capai setelah melakukan pembelajaran ini adalah menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan undang-undang lainnya dalam sistem nasional. Minggu yang lalu kita telah membahas salah satu materinya, yaitu tentang makna peraturan perundang-undangan. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas masih tentang peraturan perundang-undangan, tapi kita akan mencoba melihat siapa yang membuat atau lembaga mana yang berwenang menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Baiklah, mari kita sama-sama diskusi dan ikuti penjelasan dari Bapak. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan, ini adalah tingkatan atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Bapak tidak ingin membahas tentang hierarkinya karena ini telah dibahas minggu yang lalu, tapi kita akan membahas tentang siapa kira-kira yang membuat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang nampak di gambar tersebut. Kalau kalian sudah bisa menebak, berarti kalian sudah bisa memahami materi yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama lihat satu persatu ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hierarkinya ini yang paling tinggi. Ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Jadi semua hukum, semua peraturan harus mendasarkan dalam pembuatannya kepada Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Artinya, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan isinya dengan Undang-Undang Dasar ini. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu adalah secara historis disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita lihat, Undang-Undang Dasar Negara kita itu memang disusun pada tanggal atau ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45 dan berdasarkan pasal 3 ayat 1 yang berwenang mengubahnya adalah MPR. Proses perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, kita harus mengetahui bagaimana proses cara mengubah Undang-Undang Dasar ini. Ini terdapat dasar hukumnya dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi harus sepertiga dari jumlah MPR yang menyampaikan secara tertulis usul perubahan. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Ini jadi lebih banyak lagi karena sidang ini akan membahas tentunya perubahan-perubahan pasal-pasal tersebut. Yang ketiga, putusan yang
diambil untuk mengubah atau disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Nah, kalau putusannya dalam sidang MPR tersebut harus disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi seluruh anggota MPR harus berkomitmen untuk tidak mengubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu proses perubahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tata urutan yang kedua atau peraturan perundang-undangan yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Yang kedua, mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, sementara mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR ini. Orang sering menyebutnya dengan ketetapan MPR dengan sebutan TAP MPR. Jadi cukup menyebut TAP MPR saja. Yang ketiga adalah undang-undang atau perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Adapun kegentingan yang memaksa itu maksudnya keadaan darurat. Bisa itu bencana, bisa itu wabah, bisa itu hal-hal lain yang menimbulkan kegentingan dalam sebuah negara. Nah, kemudian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu memiliki kekuatan hukum yang kedudukannya sederajat. Jadi baik undang-undang maupun perpu itu kedudukannya sederajat. Yaitu kalau dilihat dari hierarkinya menduduki urutan ketiga. Kemudian DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar. Berikutnya, suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau DPD atau Presiden. Jadi yang mengusulkan itu bisa dari rancangannya dari DPR, DPD ataupun Presiden. Ini proses penyusunan undang-undang berdasarkan pasal 20. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itu proses penyusunan undang-undang. Kalau ini penyusunan perpu, prosesnya itu seperti tercantum dalam pasal 22 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar. Bagaimana penyusunannya? Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ketika suatu negara itu mendapat suatu kegentingan, maka Presiden berhak mengeluarkan perpu. Yang kedua, perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jadi setelah dikeluarkan perpu, maka harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya setelah dikeluarkan perpunya. Yang ketiga, apabila perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut harus dicabut atau tidak berlaku. Nah, yang keempat, apabila perpu mendapat persetujuan DPR, maka perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat 2. Jadi, kalau pemerintah atau DPR sudah mengeluarkan undang-undang, maka untuk melaksanakan undang-undang, sebelum melaksanakan undang-undang, maka harus dikeluarkan dulu PP-nya, peraturan pemerintah dari undang-undang tersebut, karena ini adalah peraturan apabila ingin melaksanakan sebuah undang-undang. Jadi terbit undang-undang, kemudian pemerintah mengeluarkan perpu dulu, mengeluarkan PP dulu,
untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Bagaimana proses penyusunan sebuah peraturan pemerintah? Ini diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada tahap perencanaan. Rancangan PP disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan. Rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian atau bukan kementerian, maka disusunlah sebuah PP, rancangan PP. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan. PP ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretariat Negara. Nah, jadi kalau PP ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Itulah penyusunan peraturan pemerintah. Yang berikutnya adalah peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Jadi, kalau tadi Perpu itu dibuat untuk melaksanakan undang-undang, kalau Perpres dibuat untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya Perpres ini adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan sebuah Perpres, yang pertama, dibentuknya panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Dengan demikian, Perpres sama disahkan dan ditetapkan oleh Presiden, hampir sama dengan peraturan pemerintah. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi atau disingkat Perda. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah, dalam hal ini daerah provinsi. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian, pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itulah Perda provinsi. Yang berikutnya adalah bagaimana penyusunan sebuah Perda provinsi. Yang pertama, apabila rancangan Perda diusulkan oleh DPRD provinsi, maka pembuatannya adalah sebagai berikut. DPRD provinsi mengajukan rancangan Perda bersama gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi sebuah Perda provinsi. Itu prosesnya kalau rancangannya berasal dari DPRD provinsi. Nah, sekarang bagaimana kalau rancangan Perda diusulkan oleh gubernur? Kita lihat bagaimana cara penyusunannya. Yang pertama, gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi sebuah Perda. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah Perda itu rancangannya bisa diusulkan dari DPRD atau dari gubernur itu sendiri. Dalam pembahasannya dilakukan secara bersama-sama. Yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Itulah peraturan daerah kabupaten kota. Bagaimana cara atau proses penyusunan peraturan daerah kabupaten kota? Pada prinsipnya hampir sama dengan peraturan daerah provinsi. Cuma yang membedakan adalah DPRD kabupaten kota dan kepala daerahnya. Kalau di kabupaten, kepala daerahnya itu adalah bupati. Kalau di Kota Madia, kepala daerahnya adalah
wali kota. Coba kalian perhatikan proses penyusunannya, yang rancangan perdanya diusulkan oleh DPRD Kabupaten Kota dan yang rancangannya diusulkan oleh bupati atau wali kota. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebuah perda rancangannya itu bisa berasal dari DPRD Kabupaten Kota dan atau rancangan perda bisa diusulkan oleh bupati atau wali kota yang dalam pembahasannya dilakukan secara bersama-sama antara DPRD dengan bupati atau wali kota. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari penjelasan singkat materi tentang penyusunan tata urutan perundang-undangan. Agar kalian lebih memahami dan menguasai materi ini, kalian silakan coba mengerjakan lembar kerja 2.3 ini di dalam buku tugas kalian masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa langsung dikirimkan ke Bapak melalui grup WA kita masing-masing. Bapak harapkan kalian bisa aktif dalam melakukan diskusi di grup WA tersebut. Bapak akhiri, selamat mengerjakan, selamat belajar dari rumah. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.